يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Coba perhatikan dua ayat tersebut dari segi aspek bacaan tajwid. Alam taro ilal ladzina subhanallah alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina alif lamnya alif lam syamsiyah. Di situ mad tabi'i ya, sekedar berdurasi dua ketukan, sekedar diayun. Amanu a adalah mad badal. Nu matobi yuqatiluna qa matobi ya. Luna di situ juga lu matobi fi matobi sabi matobi ya. Sabilillah lafzul Allah dibaca tarqiq. Walladzina alladzi alif lam syamsi zinya matobi ya atau mat asli. Kafaru matobi yuqatiluna qa matobi lu masih matobi bi matobi sabilit taghut bi matobi sabibinya matobi at-taghut alif lamnya alif lam syamsiyah. Wu ta matobi wu juga matobi. Kemudian faqatilu faqaqa matobi faqatilu matobi mat wajib mat jaiz mun auliya asyaitan auliya mat wajib mut asyaitan alif lam syam syia. Kemudian to di situ matobi inna kaidasyaitan inna tajibun kaidasyaitan asyaitan alif lam syam to di situ matobi kana dha'ifa kamatobi matobi dha'ifan dha'ifa jadi panjang mat iwat lit tanwin. Mat artinya dibaca panjang, iwat diganti tanwinnya. Jadi tanwinnya diganti dengan alif jadi panjang, yang seharusnya kana dha'ifan jadi kana dha'ifa. Kemudian alam tara ilal ladzina qila lahum alam tara ilal ladzi alif lam syamsiyah. Kemudian zi matobi qila lahum qimatobi lahum ada mim mati ketemu kaf idhar syafawi
kafaru di situ mad jaiz aidiyakum ada mim mati ketemu waw idhar syafawi wa qimus sholata wa qiqinya matobi as-sholah alif lam syam la nya itu matobi wa antuz zakah wa a nya matobi mat badal kemudian az-zakah alif lam syam ka di situ matobi. Kemudian selanjutnya falamma wa atuz zakah falamma kutiba falamma di situ ada mim bertasydid tajibun namanya matobi jangan panjang-panjang dua ketukan kutiba alaihimul qital alif lamnya alif lam al qital syamsiyah ta di situ matobi idza fariqum minhum idza matobi fariqun ketemu mim idgham bi gunnah ya tanwin ketemu mim cara bacanya dimasukkan tanwinnya ke mim kemudian di mimnya ditahan jangan terburu-buru idza fariqum minhum ayo baca fariqum minhum ada nun mati ketemu ha idhar dibaca jelas nunnya ada berapa huruf idhar 6 diantaranya ha ada apa lagi ada go ada ain ada alif ada 6 itu semuanya kemudian idza fariqum minhum yakhshawnan nasa annas alif lam syam di situ annas nunnya bertasydid tajibu gunnah ya, ingat tajibu gunnah wajib gunnah jangan terburu-buru di nunnya ada durasi ada jeda cara bacanya yakhshawnan nasa ka khasyatillah nah yakhshawnan ditahan ya ada waktu ada jeda tajibu gunnah kemudian ka khasyatillah lafzul Allah dibaca tarqiq karena bertemu dengan huruf ya hijaiyah yang berbaris kasrah ka khasyatillah kemudian au asyadda khasyah kemudian rabbana wa qalu matobi lu matobi rabbana nanya matobi lima katabta alaina alqitala alaina nanya matobi alqital alif lam qamari ta matobi kemudian qul mata'ud dunya mata taknya matobi maaf ad-dunya ada dal dunya ada nun mati ketemu ya apa tuh bismillah idhar mutlak pengecualian ya kecuali dunia ada sin wa nun itu diantaranya pengecualian enggak berlaku hukum sebagaimana nun mati ketemu ya itu adalah idgham ya baca idhar ad-dunya lewat laula akhartana laula la di situ adalah majais fasil la matobi ketemu alif dalam kalimat yang terpisah akhartana nanya matobi ila ma'a akhartana
mad jaiz. Akhartana mad jaiz munfasil. Ketemu ila alif dalam kalimat terpisah. Ila ajalin qarib, ila juga mad jaiz ajalin qarib. Ajalin di situ ada kasrotain atau tanwin ketemu qaf, adalah ikhfa, ya, disamarkan tanwinnya. Kemudian qarib di situ matobi. Kalau waqaf di situ baknya jadi sukun, jadi qalqalah. Kemudian qul mata'ud dunya, mata'ud dunya, ta ada matobi. Ad-dunya alif lamnya alif lam syam. Kemudian ada nun ketemu ya. Kalimat dunia ini enggak berlaku idgham, tapi idhar mutlak. Wal akhiratu alif lam komari. Akhirah a-nya di situ mad badal. Khairul liman ittaqa, khairun tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Ada berapa huruf idgham bila gunnah? Ada 2, lam dan ra. Kemudian cara bacanya diidghamkan tanwinnya ke huruf bila gunnahnya. Bila gunnah tanpa ada gunnah. Artinya jangan berlama-lama di huruf idgham, di huruf lamnya itu. Khairul liman ittaqa. Ayo baca. Liman ittaqa. Kemudian di situ taqa, qa-nya adalah matobi. Wala tudlamuna fatila, wala matobi. Tudlamu mu matobi, fatila fati matobi, fatilan jadi panjang, fatila karena mad iwad lit tanwin. Kita baca sekali lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Waqatilu awliya asy-syaitan. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. Adapun orang-orang yang beriman, maksudnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Yuqatiluna, mereka berjuang atau berperang. Qatala yuqatilu, ya. Qatala yuqatiluna. Yuqatiluna fi'il mudhari', dhamirnya hum, ya. Fi'il madinya qatala. Fi'il mudhari', dhamir huwanya yuqatilu. Hum yuqatiluna, ya. Jadi siapa yang disebut hum di sini, yaitu alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Ai li ghadari nusrati dinillah wa i'la'i kalimatih. Orang yang berjuang di jalan Allah itu gorotnya, maksudnya yaitu yang pertama nusrah lidinillah, menolong agama Allah. Yang kedua li'la'i kalimat, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Jadi ciri khas berjuang di jalan Allah itu adalah menolong agama Allah. Yang kedua dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu penafsirannya begitu Imam Nawawi. Ulangi lagi, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Maksudnya orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah itu adalah aili gharadi nusrati dinillah. Gharad itu maksud, tujuan. Dalam rangka bertujuan nusrah, menolong dinillah, agama Allah. Wa i'la'i, dan dalam rangka meninggikan kalimatihi, kalimat Allah. Ya. Seperti misalnya kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggikan itu, dia berjuang dalam rangka itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti fisabilillah. Ya. Terus kemudian dalam rangka kita membela Al-Quran, itu fisabilillah. Karena Al-Quran itu kalimatillah, kalimatullah. Coba sekalian. Simbol-simbol agama, membela Ka'bah itu simbol agama. Itu kalimat Allah juga. Kemudian termasuk melindungi, membela masjid, rumah Allah yang mau diruntuhkan, itu juga fisabilillah, termasuk kalimat Allah. Ya, Masjid Aqsa misalnya. Kemudian wallazina kafaru, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, dia tidak beriman, kebalikan dari tidak beriman. Disebut kafir karena hatinya tertutup dari pintu hidayah. Kafaro yakfuru artinya
tersumbat, tertutup. Ya, kufrun itu tutup, penutup. Jadi kalau ada gelas nih, ini penutupnya itu kufrun disebut. Kenapa orang yang tidak beriman itu disebut kufrun, penutup? Karena dia hatinya menutup, dia menutup diri dari hatinya menerima hidayah Allah. Ya, dia menutup diri dari hatinya menerima hidayah Allah. Atau arti lain, Allah menutup hatinya sehingga nggak masuk hidayah Allah. Itu kufrun. Yang dimaksud, adapun orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman kepada Allah, yuqatiluna adalah mereka berjuang fi sabilit taghut, di jalan taghut. Ya. Taghut sudah saya jelaskan, Imam Nawawi mengatakan yaitu orang-orang yang mengajak orang lain berbuat maksiat kepada Allah, itu taghut. Ya. Orang-orang atau orang yang mengajak orang lain berbuat maksiat kepada Allah itu taghut. Maksudnya orang-orang kafir berjuang di jalan taghut, yaitu di jalan orang-orang yang tidak mendapat ridho Allah. Coba lihat tafsirnya. Ai fi sabili ghairi ridallah, atau di jalan ghairi yang lain yang tidak ridho Allah, mendapat ridho Allah. Maksudnya selain di jalan Allah. Jadi Pak, berjuang itu ada dua. Ada yang fisabilillah, ada yang fisabili ghairillah. Ada yang di jalan Allah, ada yang di jalan selain Allah. Yang di jalan selain Allah macam-macam bentuknya. Di antaranya adalah fisabili taghut, di jalan taghut. Begitu Pak sekalian. Jadi kalau ada orang berjuang misalnya dalam rangka fanatik, berjuangnya itu fanatik apa misalnya kesukuan, bukan fisabilillah. Fisabilillah pokoknya dua cirinya, nusrah dinillah wa ila'i kalimatillah, dalam rangka membela agama Allah dan meninggikan kalimat Allah. Kalau ciri khas organisasi itu adalah membela agama Allah, berarti fisabilillah. Kalau ciri khas misalnya partai politik adalah dia membela agama Allah, membela kalimat Allah, berarti fisabilillah. Jadi bisa berkelompok, bisa perorangan, selama dia itu fisabilillah atau li'la'i kalimatillah, berarti berjuangnya fisabilillah. Ya. Yang kedua ada peperangan, itu bukan lagi di jalan Allah. Allah membahasakan dirinya fisabilit taghut, yaitu fisabili ghairi ridallah. Ya. Cirinya dia berjuang tidak mencari ridho Allah, tapi yang dicari adalah ridho kelompok, ridho yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya faqatilu auliya asyaitan, maka perangilah auliya asyaitan. Yang dimaksud aulia itu jamak dari wali. Wali itu penolong artinya. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah penolong orang-orang beriman. Jamaknya aulia, bentuk tunggalnya wali. Faqatilu auliya asyaitan, maka perangilah, perintah ini kalimat perintah. Auliya asyaitan yaitu penolong-penolong syaitan. Siapa yang dimaksud penolong syaitan? Ai jundus syaitan. Yang dimaksud adalah jundus syaitan, tentara-tentara syaitan. Coba sekalian. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada Hizbullah. Hizbullah artinya apa? Tentara Allah. Ada Hizbus syaitan. Ya, ada Hizbus syaitan, yaitu tentara syaitan atau jundus syaitan. Jadi Allah selalu menciptakan pasangan-pasangan dalam kehidupan ini. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada tentara Allah, ada tentara syaitan.
Ada kaya, ada betul? Ada kaya, ada miskin. Khusus yang ini, khusus yang satu ini, kaya itu pasangannya bukan miskin. Khusus. Jangan salah. Ada kaya, ada kecukupan, bukan miskin. Kemiskinan itu dia ulah manusia. Dalam surat An-Najm, ya, walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menciptakan tangis dan menciptakan senang. Ya, walladzi ya khalaqadz dzakara wal unsa, surat An-Najm. Dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, innahu huwa agna wa aqna. Sesungguhnya dia Allah menciptakan kekayaan, wa aqna, dan kecukupan, bukan kemiskinan. Ya, Allah menciptakan tangis, menciptakan tawa. Dalam surat An-Najm, menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, menciptakan kekayaan, menciptakan kecukupan, bukan kemiskinan. Jangan salah. Jadi orang miskin itu kehendak Allah, tapi pasti ada sebab tangan-tangan dia. Sebabnya tangan-tangan dia. Misalnya, dikasih kecukupan dia main judi, ya miskin lo jadinya. Dikasih kecukupan lo main perempuan, dikasih kecukupan lo nggak bener jalannya, akhirnya jadi miskin. Miskinnya itu penyebabnya dia. Jadi Allah itu innahu wa agna wa aqna. Dialah Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah nggak membahasakan diri kekayaan dan kemiskinan, sekalipun kemiskinan itu ada. Jadi kemiskinan itu ulah manusia. Coba kita evaluasi, kalau sekarang kita hidup nih melarat banget gitu, susah banget kita evaluasi. Ya, kira-kira ada sebabnya nggak dari diri kita? Pasti ada, pasti ada. Ente males misalnya gitu, ya. Ente kerjaannya nipu gitu kan, akibatnya begitu jadi miskin dan seterusnya. Kembali ke ayat ini. Jadi ada Hizbullah, ada tentara Allah, ada tentara Togut selain Allah. Ada Ansarullah dalam bahasa Al-Quran. Ada Ansarul batil, ya kan? Bahasa Al-Quran itu Ansarul haq, ada Ansarul batil, penolong kebenaran, penolong kebatilan. Tinggal posisi kita ambil yang mana. Kita ngambil posisinya yang mana? Menolong kebenaran atau menolong kebatilan? Di jalan Allah atau di jalan Togut? Milih gelap atau milih terang? Itu tinggal posisi kita mau berada di mana. Itu seperti itu bahasa Al-Quran. Kemudian selanjutnya, inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan. Jadi kalau orang itu berjuang di jalan syaitan, dia mengambil jalan kebatilan, berarti dia orang itu dia penolong kebatilan, ansarul batil. Maka kalau dia menang, kemenangannya sesaat. Kalau dia kalah, itu azab buat dia. Ya. Kalau dia menang, kemenangannya sesaat cuma di dunia. Kalau dia kalah, itu azab buat dia. Pernahkah orang beriman itu dalam peperangan Allah menangkan? Pernah gak? Pernah gak? Dalam sejarah? Pernah. Yaitu perang Badar. Pernahkah orang beriman dahulu di zaman Nabi itu dalam peperangan Allah kalahkan? Pernah gak? Pernah. Tapi dalam bahasa agama, ya, menang kalah dalam peperangan itu adalah ujian. Allah katakan, iyamsaskum qarhun, udah pernah. Surat Al-Imran, iyamsaskum qarhun faqad massal qaumu qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi
Waliya'lamallahu alladzina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Konsepnya, jika kalian, kata Allah dalam surat Al-Imran, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, kekalahan, sesungguhnya mereka di perang Badar juga mendapat kekalahan yang sama. Watilkal ayyam, hari-hari yang demikian itu, maksudnya ada menang dan kalah. Nudawiluha, kami pergelincirkan, bainan nas, di antara manusia. Tujuannya waliya'lamallah, agar Allah mengetahui siapa di mereka yang benar beriman kepada Allah, wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah mengambil di antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, mereka mati sebagai mati syahid. Jadi ada kalah nggak? Istilah kalah nggak dalam peperangan? Ada istilah kalah. Tapi kenyataannya orang beriman kalah, banyak yang mati. Allah memang sengaja pengen mengambil. Kalau berjuangnya di jalan Allah, bukan di jalan tauhid. Peperangan karena itu tadi menolong agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah. Banyak yang mati. Itu bukan kekalahan. Karena Allah ingin mengambil di antara mereka orang-orang yang menjadi syuhada. Kalau kita lihat ya Pak, Palestina itu, Masya Allah, saya juga ya Allah ya Rabbi, merinding. Rata-rata mereka tuh mati dalam keadaan tersenyum. Ya, padahal badannya udah hancur, tinggal mukanya doang, mukanya tersenyum, cerah. Ya Allah ya Rabbi, nggak ada takut. Ya. Dan mereka nyari mati. Kenapa? Mereka paham kalau bahwa mereka sedang berjihad di jalan Allah. Kalau mereka musibah kematian, berarti mereka mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan apa? Mati syahid. Itu Pak sekalian. Ya, kita udah bahas ayat-ayat sebelumnya. Apa namanya? Wala in kutiltum au muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Kondisi apa saja kita mati. Wala in kutiltum, jika kalian terbunuh di jalan Allah, atau mati biasa, la maghfiratum minallah, sesungguhnya yang penting adalah ampunan Allah, wa rahmah, dan rahmat Allah, khairum mimma yajma'un, itulah yang lebih baik ketimbang yang kalian kumpulkan di dunia ini. Jadi Pak sekalian, ya, sebagai orang mukmin kita ini, sebagai pejuang kebenaran, kalau kita matinya kalau bisa dalam keadaan syahid. Kalau kita hidup dalam kondisi aman, nggak ada peperangan, kalau bisa hidup kita sebagai hidup yang mulia. Jadi menang kalah dalam kacamata agama kita, memang Allah pergelincirkan proses itu dalam perjalanan manusia. Dan ternyata kekalahan orang beriman di perang Uhud itu kebaikan buat mereka. Kebaikannya apa? Allah pengen melihat di antara orang berjuang tuh, ada nggak orang munafik? Ada nggak orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul? Ternyata ada. Penyebab kekalahan perang Uhud apa? Ya, maksiat terhadap perintah Allah, Rasulullah. Ada 50 pasukan pemanah ditaruh di situ, kan? Kata Nabi, "Qumu ala masafikum hazihi." Ente diam aja di sini. "Qumu ala masafikum hazihi." Nih, di bukit Uhud. Fahmu zuhurona, lindungi kami dari belakang. Wa in ra'aitumuna nuqtal, kalau kalian melihat kami terbunuh banyak kalah, fala tusyrikuna, jangan turun. Wa in ra'aitumuna naglib, kalau kalian melihat kami menang, fala tusyrikuna, jangan turun juga. Tuh pesan Nabi kayak begitu. Ya. Tapi ujian Allah datang. Ayat selanjutnya, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah perlihatkan apa yang disukai oleh mereka. Apa? Kaum muslimin menang,
lagi mengutin harta rampasan perang. Maka dari situlah turun mereka, dianggap udah menang, ini kita udah menang, ngapain lagi di sini, ayo turun. Cuma satu komandannya nggak turun. Ternyata ada pasukan di belakang yang dipimpin oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia nggak berani tempur ke medan perang karena menunggu kalau mereka masuk ke medan perang dipanahin. Nunggu pas pasukan pemanah udah turun baru nyerang dia tuh. Kaum muslimin lagi kocar kacir, lagi ngamungutin harta rampasan perang. Diserang dari belakang. Pas nengok ada penyerangan, muncul rasa takut. Ya. Kemudian orang yang udah pada lari musuh ngelihat temennya ngebantu lagi ngebantai kaum muslimin, turun lagi. Disitulah penyebab kekalahannya. Penyebab kekalahannya karena hubud dunia, cinta makanya itu Pak, ya, sejarah sampai hari ini, sejarah dulu sampai hari ini, yang namanya umat Islam tuh kalau mental kalah cakep, jadi kalau kalah cakep udah mental, siap deh, sabar. Tapi kalau menang udah mentalnya repot, kalau menang mentalnya repot. Makanya sampai hari ini kita belum dimenangin terus. Kenapa? Belum punya mental menang. Coba. Belum punya mental menang. Dulu kita gadang-gadang saya untuk Prabowo. Kalah kan? Kalah. Alhamdulillah cakep, jadi solid kita. Kalau menang coba, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Orang kayak begitu dimenangkan sama Allah. Ternyata ya hikmahnya dikalahkan. Gitu Mas. Jadi kita ini nikmatin aja situasi, keadaan yang ada, bagaimana keadaannya nanti nikmatin aja. Yang penting kita pilih yang benar. Siapa yang berjuang di jalan Allah? Siapa yang ikhlas? Siapa yang benar-benar membela agama? Siapa yang nggak lari dari agama? Siapa yang berada di kaca krem agama, bingkai agama? Kemudian siapa yang cita-citanya nggak jauh dari agama? Termasuk diantaranya untuk rakyat, untuk masyarakat. Dan siapa orang yang jujur, berarti kan agama. Orang yang taat berarti agama. Orang yang rekam jejaknya nggak pernah korupsi berarti dia adalah orang yang baik. Itu yang kita pilih, orang yang benar yang kita pilih. Tuh, yang kita pilih orang yang benar. Kenapa begitu? Orang yang benar. Karena itu tadi dosanya ya memikul orang banyak. Gitu, memikul orang banyak. Dalam Al-Quran kan Allah katakan nanti pada hari kiamat tuh, udah kita bahas ayatnya, surat Al-Baqarah, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah nanti pada hari kiamat, yaitu akan berlepas diri orang-orang yang diikuti terhadap orang-orang yang mengikuti. Maksudnya siapa orang-orang yang diikuti? Pemimpin. Maksudnya siapa orang-orang yang diikuti? Yang mengikuti rakyatnya. Kata Allah, nanti mereka berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Karena mereka orang-orang yang salah ketika di dunia, tapi memimpin, terus diikuti oleh orang banyak. Nanti mereka nggak mau nanggung dosanya. Berlepas diri, lo salah sendiri, kenapa lo ngikutin gue? Gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Jadi setiap kebijakan yang kita ambil, ya, setiap kebijakan keputusan yang kita ambil dalam terkait orang banyak itu punya konsekuensi lebih dahsyat buat sekalian, luar biasa. Kita salah milih istri, ya, mudorotnya satu rumah doang. Satu rumah doang mudorotnya. Salah milih teman, yang kecewa satu orang doang, saya doang. Gue salah milih teman ternyata. Tapi kalau udah salah milih pemimpin, tergantung berapa banyak yang dipimpin. Kalau skupnya RT paling 50 kakak doang yang kecewa. Bahkan itu terkadang ya sebagian gak kecewa, sebagian kecewa. Tapi kalau udah 200 sekian juta, kita salah memilih pemimpin untuk memimpin 200 lebih juta lebih, maka nauzubillah dosanya kan. Apalagi
Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kayak nggak ada orang yang pengalaman aja kan. Undang-undang kita itu yang ada minimal 40 tahun. Ya, 40 tahun ya. Yang kemudian dirubah-rubah. Itu udah agamis benar-benar 40 tahun. Hampir semua nabi, bukan hampir semua nabi diutus pada usia 40 tahun. Semua nabi diutus menjadi rasul di usia 40. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis, kalau kita ingin terbebas dari sifat munafik, diperintahkan oleh Nabi sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut. Bari aminan nifaq, maka akan dibersihkan dari sifat munafik. 40 hari berturut-turut sholat jamaah subuh itu, kata Nabi, dibebaskan dari sifat munafik. Sahnya sholat Jumat jamaahnya berapa? 40. Baik sekalian. Usia matang seseorang 40. Dalam surat Al-Qasas Allah ajarkan kita itu disuruh berdoa, doa kepada Allah dan doa kepada orang tua kita, bersyukur kepada Allah kepada orang tua kita. Hatta idza balagha ashuddahu 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai ketika datang kepada mereka berusia 40 tahun, maka hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura. Kenapa 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu adalah usia matang. Kenapa doanya disuruh minta bersyukur kepada Allah dan minta bersyukur kepada orang tua? Karena orang yang usia 40 tahun biasanya rentan melupain orang tua. Ya. Kalau anak usia 40 tahun, orang tuanya biasa berusia berapa tahun? Ya? Hah? Berapa? 65, 70-an. Kalau anak usia 40 tahun biasanya dia punya anak tuh usianya berapa tahun? Paling kecil. Tergantung nikahnya. Taruhlah nikah 25. Yang kecil biasanya masih usia SD. Yang gede biasanya SMP. Sedang dituntut nyari duit untuk menyekolahkan anak, lagi SD, SMP, lagi dituntut, lagi enak-enaknya ngomong anak, rentan banget ngelupain orang tuanya. Makanya kata Allah, sampai mereka usia 40 tahun hendaknya dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, ya Allah, anugerahkan kami nikmat agar aku bersyukur kepada nikmatku dan bersyukur terhadap nikmat orang tua. Jadi 40 itu angka keramat, Pak. Dipaksain. Belum 40 baru 36 dipaksain gitu. Ya, dipaksain. 40 itu angka keramat. Ya, udah bener-bener angka cakep. Jadi geleng-geleng kepala gitu kalau saya, ya Allah ya Rabbi, Nabi diutus semua usia 40 tahun. Kenapa? Orang kalau usia 40 tahun udah mateng gitu kan. Dipaksa-paksain, nauzubillah min dzalik. Jadi kita udah tahu cirinya. Tanda-tanda orang tuh ansarul haq, ansarul batil, penolong kebatilan. Orang-orang tersebut adalah bukan fisabilillah, bukan di jalan Allah. Jangan pilih. Jangan dipilih. Memilihnya berarti menanggung dosa sekian banyak orang. Memilihnya kita nanti nggak bisa berada di balik berada di perlindungan dia itu orang tuh ketika dihisab di hari kiamat nanti. Coba sekalian. Nah, inilah makna ayat yang berbunyi tadi. Ada fisabilillah, ada fisabilit taghut. Ada aulia syaitan, ada aulia Allah, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Selanjutnya, Pak sekalian. Inna kaida syaitani dha'ifa. Inna kaida syaitani dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maknanya apa? Li'anna Allah yansuru auliya'ahu wa syaitanu yansuru auliya'ahu. Karena hizbullah ditolong sama Allah. Ya. Kemudian hizbus syaitan ditolongnya sama syaitan.
Lebih kuat mana kan gitu. Lebih kuat mana? Ya. Terus tadi saya bilang, apa selalu menang peperangan itu? Enggak juga. Kalahnya itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Allah ingin menyaring siapa orang munafik, siapa yang bukan. Hikmahnya apa lagi? Allah ingin mengambil di antara mereka itu orang-orang yang Allah rindukan. Menjadi syuhada. Mati syahid di jalan. Hikmahnya begitu. Jadi nanti kalau kebenaran itu kalah, ya senyum aja udah kita, Pak. Jangan nyalain orang lain gitu kan. Ini sih itu dia tuh RT-nya, RW-nya dukung begini. Wow, kesel sama orang lain. Jangan. Jangan. Kenapa? Itu terkait dengan itu tadi. Seseorang bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia nggak bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah, otomatis dia milih yang salah. Karena setan itu dominan mengganggu seseorang agar selalu berbuat salah. Itu begitu, Pak. Kemudian selanjutnya, ya, jadi dha'ifa maknanya li'annallaha yansuru awliya'ahu. Karena Allah akan menolong penolong-penolongnya. Wa syaitanu yansuru awliya'ahu, dan setan akan menolong penolong-penolong setan. Wala syakka anna nusrata syaitan di awliya'ihi, dan jangan ragu anna nusrata syaitan, bahwasanya siapa saja yang menolong setan, ya, manusia berperilaku setan misalnya ditolong, manusia berperilaku iblis kemudian ditolong, siapa saja, ad'af min nusratillah, maka lebih lemah, sangat lemah dari menolong Allah. Li awliyaihi. Ala tara anna ahlal khair wad din yabqa zikruhumul jamil ala wajhi dahr wa in kanu hala hayatihim fi ghayatil faqr, kata Imam Nawawi. Ala, ketahuilah, tara anna ahlal khair, kalian akan melihat bahwasanya orang-orang yang baik, ahlal khair, orang-orang yang baik, waddin, dan orang-orang yang selalu menegakkan agama, yabqa zikruhumul jamil ala wajhi dahr, mereka senantiasa kekal dalam kebaikan. Zikruhum, Allah akan selalu mengingat mereka di dunia sampai di akhirat nanti. Wa in kanu hala hayatihim fi ghayatil faqr, sekalipun kehidupan mereka adalah orang-orang yang biasa saja, fakir misalnya. Yang penting orientasinya tetap nggak berubah, fisabilillah. Kemudian selanjutnya, fa idza matu in qarada asarahum wa la yabqa fid dunya rasmahum, kalau mereka meninggal dunia, kalah dalam peperangan, in qarada asarahum, maka Allah akan memberikan janjinya kepada mereka yang kalah dalam peperangan, yaitu surga, ya. Kalau mereka menang, maka Allah akan menjadikan mereka, menganugerahkan kepada mereka kehidupan mulia di dunia. Jadi Pak sekalian, motonya ish kariman au mut syahid, dan hidup mulia atau mati syahid. Nah itu. Ayat selanjutnya, alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Ya Muhammad, apakah engkau tidak menyaksikan? Taro, alam taro. Taro itu fi'il mudhari', seharusnya dia adalah marfu, rafa. Kenapa kok fathah? Ya, fathahnya di situ, marfu'nya itu, rafa'nya itu, yaitu ditandai dengan dibuangnya huruf ilah, huruf penyakit. Huruf penyakitnya itu adalah huruf alif. Ro'a yaro, ro'a yaro. Kemudian kemasukan huruf jazm. Jazmnya itu lam. Lam itu menjazmkan. Ya, menjazmkan. Kok fi'il mudhari'nya fathah enggak jazm? Ya. Alamat jazmnya itu dibuang huruf alif. Karena dia adalah huruf ilat. Itu nausorofnya kayak begitu. Alam taro. Tidakkah kau perhatikan ya Muhammad, ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Qila asal kata qala. Qala yaqulu. Qala telah berkata, yaqulu ya, sedang berkata. Qila
Kila itu fi'il limajhul, fi'il madi limajhul, fi'il madi superlatif. Ya. Qala memukul. Ya. Kalau kila dipukul. Dipukul. Ya, wazannya itu Pak sekalian, wazannya itu fa-nya didomahkan, kemudian ainnya dikasrohkan. Fa'ala jadi fu'ila. Fu'ila. Kenapa di sini enggak kuyila, kila? Karena enggak enak didengar orang Arab tuh. Maka ya qofnya harus doma diganti alif, diganti kasroh karena huruf yang tengahnya huruf ilah. Jadi kila dikatakan, telah dikatakan. Tidakkah engkau ya Muhammad menyaksikan orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka? Kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya dari berperang. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Maksud ayat di atas yang kita bahas tadi, yang kita baca nih, maksudnya adalah nuzilat azil ayat fi jama'atin minas sahaba Abdurrahman bin Auf, Zuhri wa Sa'id ibnu Ubaid. Kanu ma'an Nabi wa qasu Zuhri wa Qudamah ibni Maz'un, kemudian Al-Jamhi wa Miqdad ibnu Aswad, kemudian Al-Kindi wa Talhah ibnu Ubaidillah, kemudian At-Taimi. Kanu ma'an Nabi, mereka semua adalah sahabat-sahabat yang dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kila telah dikata qabla ayyuhajiru, sebelum mereka hijrah ke Madinah. Ya. Yalqauna minal musyrikina azan syadidan, mereka saat itu di Mekah mendapat siksaan. Sebelum mereka hijrah ke Madinah, mereka mendapat siksaan. Nabi mendapat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Fayaskuna zalika ila Rasulillah, kemudian siksaan-siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi itu dilaporkan ke Rasulullah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya, izan lana fi qitalihim, ya Rasulullah izinkan kami memerangi mereka. Jadi ayat itu turunnya berkenaan dengan para sahabat Nabi ketika di Mekah mendapat siksaan, diteror, diintimidasi, lapor ke Rasulullah. Rasul juga termasuk yang diintimidasi, minta kepada Nabi sebelum mereka hijrah ke Madinah untuk memerangi orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian Nabi melarang, Mbak sekalian. Yaqulu lahum Rasulullah berkata kepada mereka, kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Karena kaum muslimin saat itu masih sedikit. Ya. Belum hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih sedikit pengikutnya. Kemudian apa? Masih lemah. Kata Nabi, tahan tangan-tangan kalian dari berperang. Ditambah lagi belum turun perintah ayat untuk perang. Perang tuh perintah ayatnya itu tahun kedua hijrah Nabi, setelah sekitar seminggu atau 10 hari disyariatkannya puasa Ramadan. Tuh. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun udah di Madinah, 2 tahun di Madinah, Pak sekalian, itu turun ayat perintah berperang. Sebelumnya turun ayat perintah puasa Ramadan. 10 hari sebelumnya kaum muslimin puasa Ramadan. Setelah 10 hari puasa Ramadan, ada yang bilang 7 hari, turun ayat perintah berperang, yaitu terjadi perang Badar. Berarti perang Badar terjadi di bulan Ramadan, kaum muslimin sedang puasa Ramadan. Tuh Mas sekalian. Ya, luar biasa. Kira-kira Allah bisa nggak menunda ya turunnya puasa Ramadan setelah perang dulu dah? Kasihan kaum muslimin pada lapar, perang pada lapar, pada puasa. Tapi memang kehendak Allah kayak begitu. Karena orang puasa itu dalam keadaan suci mulia.
Kemenangan penyebabnya, sebagian ahli tafsir ulama mengatakan bahwa perang Badar kemenangan sejatinya kaum muslimin saat itu karena sedang puasa Ramadan. Ya, sedang puasa Ramadan, sedang semangat-semangatnya, hatinya sedang suci, sedang mulia. Mereka berjuang di jalan Allah, maka penyebab itulah kenapa mereka dimenangkan oleh Allah. Nah, jadi Pak sekalian, ketika belum hijrah ke Madinah, kaum muslimin diteror, diperangi. Kemudian mereka sebagai laki-laki, ya, bahkan ada Ali mantan preman, ada Umar mantan preman. Mereka protes sama Rasulullah, ya Rasulullah kita balas, kita perangi mereka. Kata Nabi apa? Kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Karena belum ada ayat perintah perang. Ayat perintah perang itu di Madinah tahun kedua hijrah Nabi. Terus kata Nabi lagi, ya, fa inilam Umar biqitalihim, sesungguhnya aku belum diperintahkan untuk memerangi mereka, kata Rasulullah. Fa inilam Umaru biqitalihim, karena aku kata Nabi belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi Rasulullah itu melakukan satu tindakan atas perintah Allah. Tuh. Makanya ada ayat berbunyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dari hawa nafsu, melainkan pembicaraan itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Setiap omongan Nabi itu wahyu. Makanya Rasulullah nggak berani melakukan satu tindakan kalau belum turun perintah. Perang itu masalah besar. Peperangan masalah besar. Ketika ada sahabat Nabi protes, kita lawan ya Rasulullah, kita lawan. Kata Nabi jangan tahan. Kenapa? Alasannya karena aku belum dapat perintah untuk memerangi mereka. Wastaghalu biqamati dinikum. Kata Nabi, sibukkan diri kalian dengan jalanin agama yang lain. Contohnya, aqimus sholat. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Wa atu zakat, bayar zakat. Jadi perintah sholat, perintah zakat tuh Pak, ya, sebelum hijrah udah disyariatkan. Sebelum hijrah, puasa juga sebenarnya udah disyariatkan, tapi disyariatkannya sebulan berturut-turut tuh puasa Ramadan itu tahun kedua hijrah Nabi. Sholat itu sebelumnya udah disyariatkan, tapi disyariatkannya sholat 5 waktu disyariatkannya itu setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, puasa juga sejak dulu, tapi belum sempurna sebagaimana Allah sempurnakan syariatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, tahan berperang, jalanin dulu, tegakkan zakat. Kemudian ayat selanjutnya, falamma kutiba alaihimul qital, ya, singkat cerita ketika idza fariqum minhum, ya, yaitu falamma kutiba alaikumul qital ay furidot al-qital al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Minhum, iza di sini adalah izanya itu adalah, ya, dia zarf hujaiyah, harfu hujaiyah. Hujaiyah itu artinya tiba-tiba, hujaiyah itu tiba-tiba. Makna iza itu adalah iza fariqum sekonyong-konyong gitu. Saat itu juga
Ketika diwajibkan perang, saat itu juga fariqum minhum, sebagian dari mereka yang dulu minta perang di Mekah, minta, ya Rasulullah balas kita perangin lagi mereka saat di Mekah. Idza fariqum minhum yakhshawnan nas, takut sama manusia, takut perang. Ka khosyatillah, sebagai mereka takut kepada Allah. Jadi kalau mereka digambarkan takut ketika sholat kepada Allah, khusyuk takut. Mereka ketika perintah wajib berperang itu takut kepada manusia, nggak berani berperang. Au asyadda khosyah, bahkan lebih takut lagi ketimbang mereka takut kepada Allah. Kemudian waqalu, dan mereka berkata, lima rabbana lima qatab, engkau wajibkan kepada kami berperang. Laula akhartana, sekiranya engkau tunda perperangan itu ila ajalin qarib, entar aja gitu kan, entar aja. Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad, mata kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Tuh Pak, catat tuh, garis bawah itu ya. Jadi orang-orang munafik itu begitu, punya sifat belagak berani. Saat musuh dari depan, lari kucar kacir gitu. Di Mekah sok-sokan, belum ada perintahnya, nantangin musuh. Ya Rasulullah, kita perangin lagi, kita lawan, kita balas. Kata Nabi, tahan, jangan, tegakin sholat aja dulu, bayar zakat, belum ada perintah perang. Ketika udah hijrah ke Madinah, orang-orang yang dulu minta perang di Mekah itu, saat diwajibkan perang, apa kata Allah? Mereka takut kepada manusia sebagaimana mereka takut kepada Allah, bahkan lebih dahsyat takutnya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Sekiranya ditunda barang sedikit saja, ditunda antar aja. Apa kata Allah? Qul, dengan tegas kata Allah, katakan ya Muhammad, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu kecil. Berarti ya mereka itu takut perang karena apa? Karena apa? Takut mati. Yang pertama, yang kedua karena senang sama dunia. Yang disebut dengan penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi itu Pak, orang takut berjihad di jalan Allah, alasannya pasti itu. Qul mata'ud dunya. Alasannya mata'ud dunya, pasti kesenangan dunia. Orang membela kebatilan, alasannya apa? Pasti kesenangan dunia. Ya, bukan bela yang benar. Nggak ada duitnya yang benar kan itu. Ya, nggak ada duitnya yang benar. Kalau yang salah duitnya berlimpah, banyak. Ya Allah ya Rabbi. Saya punya teman ustad bingung kenapa nggak diterima. Aneh lagi ngebangun majlis, diterima. Aneh khawatir jadi penolong kebatilan. Emang kenapa sih aneh bilang nanti curhat kayak begitu? Gini Tat, sekarang kan zaman-zamannya orang pada nyalonin. Ada tawaran Tat, kenapa majelis aneh mau direhab, mau direnovasi. Terus gimana? Emang kenapa ente nggak ambil? Ada syaratnya Tat. Syaratnya apa? Itu bendera-bendera merah suruh pajang di rumah aneh itu depan begini. Emang kenapa? Oga najis katanya gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. jadi pembela yang nggak bener itu duitnya banyak. Biasanya orang takut kepada membela kebenaran itu karena mata'ud dunya, kesenangan dunia. Yang dijanjiin luar biasa menjanjiin. Ya Allah, duitnya nggak berseri, duitnya kagak berseri. Ntar coba lihat. Pak, ya, ini bukan omong kosong. Teman-teman yang di PPS, ya di kecamatan, di KPUD ngomong sendiri. Yang namanya suara tuh bisa dibeli Pak Ustadz. Saya kan PPS di kecamatan, teman saya di di KPUD. Dia bilang gimana caranya? Ya caranya ya gampang Pak Ustadz. Ada orang nih, ya teman satu partai misalnya, suaranya kurang 2.000, dapatnya cuma 10.000, kurang 2.000, dapatnya 10.000, kan kalah Pak Ustaz. Kalah kan?
Nah suara dia yang kita ambil. Orang nggak pada ngeh suara dia 10.000 mah. Kita ambil suaranya, kita jual. Ada orang suaranya sedikit jadi banyak, kagak ketahuan. Gampang tuh bisa dimainin. Terus nanti gimana? Dijual suaranya. Jadi yang namanya janji-janji dunia, kebatilan, kesesatan itu pasti dia itu berwarna-warni dengan kehidupan dunia. Makanya orang jadi pengecut itu kata Allah, mata'ud dunya qalil. Alasannya karena hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia takut mati dan cinta dunia. Lanjutnya, ayat selanjutnya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan janji akhirat itu ya, janji akhirat maksudnya janji akhirat apa? Pahala. Pahala ada di kantong kita nggak? Ada di kantong kita nggak? Kagak. Ya. Pahala nggak bisa wujud jadi motor, kagak. Pahala nggak bisa jadi mobil, nggak bisa jadi pakaian. Pahala nggak ngenyangin perut kita, kagak. Pahala nggak bisa ngebiayain sekolah anak kita. Tapi kata Allah, khairun liman ittaqa. Itu lebih baik ketimbang buat orang-orang yang bertakwa. Nanti kita rasainnya nanti pahala tuh buat sekalian. Ya. Jadi jangan deh kita tergiur dengan janji-janji dunia, apalagi kalau itu ujung-ujungnya membela kesesatan. Selanjutnya adalah ya, wala tuzlamuna fatila, dan mereka nanti orang-orang yang mengharapkan pahala akhirat, balasan akhirat, selalu berpihak kepada kebenaran dan berada di jalan Allah. La tuzlamuna fatila, pada hari kiamat nanti mereka sedikit pun tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Fatila itu kan sudah kita bahas. Kitmir, buah kurma ya, di ujungnya biji kurma, di ujungnya itu ada titik. Kitmir kecil, kitmir min kitmir, sedikit pun ya. Ada fatila. Kalau fatila itu adalah serat-serat kurma. Kalau kita makan kurma itu ada seratnya kan, benang-benang ya. Nah itu benang-benang kurma. Diartikannya kitmir juga sedikit pun fatila, cuman fatila benang kurma. Artinya mereka tidak akan dianiaya, disiksa sedikit pun, sekalipun sebesar seperti benang yang ada di buah kurma. Nggak akan dianiaya selama orientasi mereka adalah akhirat, bukan dunia. Itu Pak sekali. Nah inilah yang dimaksud dengan ayat kedua tadi, berkenaan dengan sahabat Nabi di Mekah. Mereka ujuk-ujuk minta perang, padahal perang belum disyariatkan. Tapi ketika di Madinah Allah syariatkan perang, mereka pengecut, takut takut kepada manusia. Tapi Allah katakan, qul ya Muhammad, katakan kepada mereka, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Maksudnya Allah Maha tahu, sebab mereka tuh nggak mau perang karena hubbud dunia dan takut mati. Dan ini menjadi catatan dimanapun yang namanya orang membela kebatilan, biasanya orientasinya bukan akhirat, orientasinya dunia orientasinya sekali. Nah itu Pak sekalian. Nah inilah dua ayat yang kita bahas. Saya ingin simpulkan bareng berapa menit. Yang pertama, kita ini hidup Pak sebagaimana arahan Al-Quran, agar selalu kita berada dalam kebenaran ya. Tadi saya katakan, ada ansorul haq, ada ansorul batil. Yang namanya al-haq dan batil itu selalu sirah, bertarung. Ada kaidah, ada istilah as-sira'u bainal haqqi wal batil. Pertarungan antara yang hak dan yang batil. Selalu bertarung tuh, yang hak, yang batil selalu bertarung. Tapi kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Selalu bertarung. Permasalahannya kita ada di mana? Yang benar atau yang batil? Diri kita masing-masing yang tahu. Atau pilihan kita, terserah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak sekalian, yang namanya
pembela kebenaran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka janjinya kata Allah adalah pahala akhirat. Ya. Kita mendukung kebenaran, kita berada dalam kebenaran, kita menjalankan ibadah, kita selalu taat kepada Allah, sekalipun kehidupan kita terbatas. Ya, sekedar cukup, nggak jadi orang kaya, maka janji Allah itu adalah akhirat, bukan kehidupan dunia. Allah nggak pernah menjanjikan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu dijanjikan oleh Allah hanya sebatas buat pasti sarana hidup. Tapi janji Allah tuh selalu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik ketimbang yang pertama. Itu yang kedua, yang terakhir Pak sekalian. Yang dapat kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa setiap kita orang-orang beriman itu harus terbebas dari penyakit wahan. Ya, wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut mati. Inilah yang ditakutkan Nabi. Kata Nabi, nanti di akhir zaman, kuntum fi akhir zaman, kalian nanti pada akhir zaman seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan banyak. Buih di lautan banyak Kak? Banyak, jumlah kalian banyak. Tapi kagisa isain, seperti buah di lautan. Buih di lautan. Kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Kemudian, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena kalian menang banyak doang, tapi kalian telah dihinggapi penyakit wahan. Sahabat nanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maksudnya takut mati itu kalau ada perintah perang gitu kan, takut mati. Kita mah semua takut mati, betul nggak? Takut mati, betul nggak? Sekalipun kita bakalan mati juga, takut mati. Dan takut mati itu baik kalau untuk kebaikan. Tandanya kita banyak dosa, takut kita buru-buru ketemu Allah masih banyak dosa, itu baik. Tapi yang nggak boleh adalah takut matinya kalau ada perintah perang. Nah itulah Bapak sekalian dua ayat yang dapat kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga iman Islam kita. Allah lindungi rumah tangga kita, keluarga kita. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam musibah. Dan Allah berikan kita syafaat Al-Quran nanti pada hari kiamat. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan insyaallah atas izin Allah, Allah angkat penyakit kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah sehatkan di antara kita yang sakit, Allah sehatkan di antara kita untuk beribadah kepada Allah, Allah panjangkan usia kita dalam barokah, Allah luaskan rizki kita dalam barokah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa alimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina fi sunnati wa amitna fi millati wa ahsyurna fi zumrati
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.